Bawa model pria pulang ke rumah. Gak takut suamimu tahu, ya? Lu Shuriwet. Kamu benar-benar Tidur dengan pria lain di... Gu Tingchen. Dulu aku setuju menikah demi membantumu dapatkan hak waris keluarga. Kakek mengharuskan kita setia pada Meng Jiahui, tapi nggak izinkan dekat dengan pria lain. Kenapa? Nggak mau hak warismu lagi? Gu Tingchen, aku tidak mau memaksamu. Kalau kamu mau setia pada kekasihmu, aku tidak masalah. Tapi jangan lupa, aku harus membantumu mendapatkan hak waris demi melunasi hutang keluarga kita yang miliaran. Jadi kalau aku mencari orang lain untuk hamil, kamu tidak keberatan, kan? Dalam 3 bulan kalau belum hamil, kamu yang akan kena dampaknya. Ternyata, aku cuma bagian dari permainan kalian sebagai suami istri. Butuh anak untuk melunasi hutang. Dan lagi, kamu cuma seorang model pria, kerjakan tugasmu sebagai model pria. Kenapa cerewet banget? Tapi Lu Xiu, kamu adalah rencana jangka panjangku. Tidak ada otot perut, otot dadanya juga terlalu kecil. Apa aneh? Lembek banget. Ternyata dia. Dewan Direksi dan sepupu pemeran utama menunggu kamu. Kenapa kamu di sini? TSK. Wanita ini memilih 3-4 hari tapi belum dapat orang. Selera tinggi sekali. Jelas banget. Dia sedang menungguku. Oh. Tavern ini benar-benar payah. Aku cocok dengan kriteria. Kenapa tidak pilih aku? Shen Yunhan. Lama tak bertemu, ternyata kamu jadi model pria. Tentu saja harus memanfaatkan keunggulan pribadi. Tubuh ini cukup oke, malam ini pilih dia saja. Tidur sebentar. Kenapa tidak? Ikan sudah terpancing. Benar saja. Tubuh ini, siang malam, sempurna untuk dikagumi. Menatapku seperti itu. Kenapa? Apa kau ingin melakukannya lagi? Lihat ini. Apa ini? Kontrak. Apa? Kamu butuh uang, aku butuh anak. Kita saling dapat apa yang kita mau. Dari mana tahu aku butuh uang? Kalau kamu nggak butuh uang, aku nggak bakal milih kamu. Dia nggak ingat pernah nyelamatin aku dulu. Kamu baik-baik saja, ayo, keluar. Hei, jangan mati, aku panggil ambulans. Cepat pergi. Ada yang mau mencelakai aku. Aku tidak mau melibatkanmu. Karena menyelamatkanmu, aku tak akan meninggalkanmu. Bocah keluarga Shen ada di dekat sini. Bunuh dia untuk hadiah 10 miliar. Mereka datang, cepat pergi. Lu Xiu, Kamu telah menyelamatkanku. aku harus menikahimu sebagai balasannya. Penampilanmu semalam bagus, aku putuskan merawatmu. Harganya terserahmu. Yang lain, panggil kapanpun. Kenapa diam aja? Sebulan 1 juta, kurang 1 sen pun nggak boleh. Semahal itu? Ya sudah. Deal. Aku ke suami aku untuk cari uang. Gu Tingchen, kalau kamu nggak menghargainya, maka biar aku yang melindunginya.
Dadah. Kak, itu cewek yang semalam kamu habisin waktu sama, ya? Bukan, aku yang dihabisin dia. Dia anggap aku cowok sewaan, mau main 3 bulan, selalu ada. Kak, kamu serius? Kamu ahli waris keluarga nomor 1 di Sijing. Saya yang hormat sama kamu. Semua orang ngikutin arahanmu, tapi kamu malah jual diri ke seorang cewek? Udah diam, nyetir aja. Gu Tingchen. Aku punya cowok model, harganya 9 juta. Ganti rugi. Apa? Kamu benar-benar cari model pria? Lu Shiryu, kamu gila ya? Kamu cari model pria untuk bikin suamimu kena malu, malah nyuruh aku bayar buat dia? Masih mau warisan dan anak nggak sih? Atau, kalau nggak takut pacar rahasiamu marah? Kamu sini temenin aku buat anak. Lu Siu, kamu menang deh. Makasih. Bos. Tambah 1 juta buat tip. Nggak usah makasih. Jam 2 siang datang ke rumahku, jangan lupa soal anak. Periksa CCTV-nya. Lihat pajai ini ada orang keluar rumah. Maaf, Tuan Gu. CCTV pagi ini rusak. Baik, saya sudah tahu. Ternyata benar. Lu Xiu, demi mendapatkan hatiku, kau benar-benar tak kenal batas. Sudah setengah jam, akan segera datang. Aku beri 10 menit. Jika belum datang, aku Akan bagaimana? Bos tidak akan memecat saya, kan? itu tergantung kinerjamu selanjutnya. Biar aku lihat kemampuanmu lagi. Pasti puas. 4 jam tidak ketemu, bos kamu sudah tidak tahan, ya? Waktu sempit, tugas mendesak. Maklumi saja. Setiap kali bawa saya ke rumahmu, tunggu suamimu pulang, gitu? Atau memang kamu suka yang begini, ya? Diam. Kamu puas barusan? Iya. Memberikan tubuhku padamu, tapi bersikap dingin. Mau menambahkan aturan baru ke kontrak. Yang pertama, waktumu sepenuhnya milikku. Harus siap setiap saat. Yang kedua, jaga diri saat bekerja. Tidak boleh menerima pekerjaan lain. Ketiga, tidak boleh menanyakan hal pribadi. Dan jangan pernah menyelidikiku. Masih ada lagi? Keempat, izin harus dilaporkan setidaknya sehari sebelumnya kalau tidak ada masalah. Tanda tangan saja. Bisa nggak saya minta izin lebih sering di awal? Kekuatan fisikmu mengagumkan. Lihat kamu bikin semangat meningkat. Kamu diam-diam berusaha keras. Takut kamu nggak puas. Suamimu. Hal yang bikin suasana rusak. Di tempat tidurku, bercinta dengan pria lain. Nada bicaramu ini kayaknya menjauhi belum cukup melayanimu ya. Lu Shiryu.
kurangin omong kosong, ada urusan langsung bilang. Aku sibuk berkontribusi bagi kelangsungan hidup manusia. Sibuk banget. Lu Xiu, kamu lupa ya, hari ini harus pulang ke rumah lama, makan malam sama kakek. Aku mau bawa Jiahui pulang. Suamimu ini memang luar biasa. Mau cari orang, malah laporan dulu. Tangkap dia itu cuma buang waktu saja. Kakak Chin, kakak sedang melihat kita nih. Biarin aja, kita main aja. Main yang seru ya. Penghinaan kalian beri sekarang. Nanti aku bakal balikin 100 kali lipat. Chen, dari mana datangnya si imut ini? Kakek. Ini milikku. Sahabat baikku. Candon. Keluarga kita bukan tempat bagi sembarang orang masuk seenaknya. Kamu pernah pikirkan perasaan Siu? Kakekku, aku dan kakak Tingchen dulu. Diam, kamu imut, apa hakmu bicara? Orang-orang. Bawa si imut ini. Keluar dari sini. Kakek, Jiahui penyelamatku. Bagaimana bisa kamu berkata begitu? Selain itu, aku melakukan ini karena Siu mendesak. Dia dingin sekali. Kakek. Mereka baru saja di depan mataku. Seberapa keras pun aku berusaha, aku tak bisa menahan seorang pria yang hatinya tidak padaku. Kakek. Berani sekali kau. Kakek, jangan keras. Kenapa memaksa aku? Menikahi wanita tak kucintai, hatiku mati sejak lama. Hatimu memang mati, tapi tubuhmu tidak. Kau masih bisa goda perempuan lain. Benar-benar keterlaluan. Seseorang, ambilkan cambuku. Dasar bocah nakal. Aku tahu aku salah. Kakek, aku salah. Ah, jangan pukul lagi. Tuh kan, sudah kubilang jangan cari masalah denganku. Kakek, jangan pukul lagi. Biar kapok kamu. Apa yang kamu lakukan? Percaya nggak kalau Pukul kamu sekali. Lu Xiu, berani-beraninya, aku jadi kena pukul, terus bikin Jiahui nggak senang. Beberapa hari ini, kamu harus tetap bareng kami, kalau nggak, kakek bakal curiga. Dulu aku janji senengin kakek. Gimana kamu jadi cucunya Meng Jiahui? Sehari 1 juta. 1 miliar, anggap lagi bawa jalan-jalan anjing. Deal. Bosku. Kayaknya lagi punya kebutuhanku lagi nih. Lihat kakakku begini kayak nggak ada harganya. Bos geng bersenjata siapa percaya? Ternyata, Jangan terlalu fokus sama cinta. Aku belum butuh. Aku sibuk terima bayaran akting. Nanti aku hubungi ya. cek lokasi dia, aku mau cari dia. Oke. Bro, ini jadwal hari ini. Jam 3 siang, Direktur Nordic Bank ingin bertemu. Jam 6, pemimpin tentara bayaran Asia Tenggara ingin latih. Jam 9 malam, Tante ingin makan malam bareng sambil bicara santai dan akrab. Dan dia bilang ke aku, Jangan tolak ya. Bilang apa ke ibuku? bilang kamu pergi, temani istri. Oke, batalkan jadwal saya. APA? Kak Tingchen, kamu baik, selalu menemani saya. Kamu pernah menyelamatkan, apapun kulakukan untukmu, aku rela. HMPH. Karena kamu membujuk tuanku, bisa menikah dengan keluargaku. Wajahmu menggoda, sering kebar ya? Cari pria buat main sama kamu. Shi Cheng. Tak perlu bicara tentang masa lalu. Saat lahir, mulut dan dubur keliru tempat. Tidak heran buka mulut buang omong kosong. Aku sabuk hitam taekwondo. Hancurin kepalamu. Semudah membalikkan telapak tangan. Pantas saja kamu wanita yang mencuri setengah jiwaku.
Sekadar saran buat kamu. Hari ini aku lagi kalau mau kenalan, cabut deh. Jangan paksa aku marah. Jadi kesini. Buat makan dan melampiaskan emosi ya. Kok kamu ada di sini? Aku kerja di sini. Tadi lihat kamu di luar jendela. Saya berubah pikiran. Apa? Makan apa? Tidak ada yang lebih enak daripada makan kamu. Ketat sekali di sini. Apakah kamu sedang berusaha keras? Kalau begitu bos, tidak ingin bekerja sepenuh tenaga ya? Melakukan dengan sepenuh hati dan tenaga. Kalau kamu terlalu berusaha, aku nggak tega. Gak tega apa? Nggak tega setelah anak. Langsung buang kamu begitu aja. Aku. Aku mandi dulu. Mandi bareng. Luo Xiu nggak angkat teleponku. Apa dia lagi selingkuh? Halo, saya mau melapor. Istri saya terlibat transaksi. Kapan Kakak Chen mulai peduli pada Lu Xiu? Apakah dia curiga kejadian waktu itu? Tidak mungkin. Kakak Chen percaya aku penyelamat hidupnya. Posisi sebagai nyonya keluarga Gu juga akan menjadi milikku cepat atau lambat. Masih awal. Kita bisa mencoba lagi. Halo. Kami menerima laporan. Ada melakukan transaksi di dalam. Tolong buka pintu untuk kerja sama investigasi. Dengar baik-baik, kalau mereka tanya, bilang kita nggak kenal, cuma ketemu waktu kerja. Ngobrol sebentar. Merasa sama asing di sini. Jadi saling menemani. Kita ke hotel. Sebelumnya tidak pernah tanya satu-satu. Ya, kita orang asing. Sebelumnya nggak pernah ketemu. Kalau nggak, bilang aja kita teman kuliah. Malu dong. Sebenarnya kita punya hubungan lain. Apa maksud pandanganmu? Dengar ya. Aku cuma kasihan sama kamu. Kalau punya identitas lain, aku nggak bakal cari masalah besar. Di situ ada penerus keluarga Shen. Berani menyelidiki keluarga Shen. Mau cari masalah. Dasar brengsek kalian semua. Mereka bilang sesuatu tentang keluarga Shen. Ada hubungannya. Apa hubungannya sama aku? Aku cuma pekerja biasa. Aku pernah jadi guru les di keluarga Shen. Mereka cukup baik kok. Benarkah? Cukup nyatakah ini? Bang, sudah diurus. Gak tahu siapa yang berani banget berani laporin keluarga Shen kita. Bisa pergi sekarang. Aku duluan ya. Cari orang yang laporin aku. Balas dendam. Bang, kamu gak apa-apa? Nanti di depannya, jangan ungkapkan soal identitasku. Paham? Kak, kamu takut kakak ipar tahu identitasmu? Kalau dia tahu aku, dia pasti gak mau lagi. Tragedi, tinggalin ayah ambil anak. Bakal kejadian sama aku. Apa mereka gak salah? Melepas orang yang ngasih suaminya aib begitu? Gu Tingchen. Kamu begitu peduli padaku. Apa kamu menyukaiku? Aku suka kamu. Kalau semua wanita di dunia Hailong. Aku tetap nggak akan suka kamu. Aku tenang sekarang. Kamu begitu peduli padaku.
Aku sebenarnya cukup bingung. Aku mau kamu bantu bayar hutangku. Jangan banyak omong sama aku. Balik sana minta maaf ke Ja. Kalau nggak bikin dia senang. Jangan harap bisa ambil uang dari aku. Demi anak, demi hutang. Aku tahan. Fajan, pakai yang ini bagus enggak? Kalau yang ini, oh ada yang ini. Bagus, semua bagus. Beli semuanya. Apa ini nggak terlalu mahal? Ini kan mau paling mahal di Sijing. Katanya milik keluarga nomor 1, keluarga Shen. Kamu penyelamat hidupku. Aku keluarin uang untukmu, itu wajar. Belakangan ini kurusan. Begadang lagi untuk Nggak usah terlalu capek. aku mampu kok biayai. Fajan, aku ingin berusaha lebih keras. Supaya aku bisa pantas berdiri di depanmu. Aku nggak tahan jijik. Silakan lanjutkan, teruskan saja. Oh iya, Meng Jiahui, di mana kamu selamatkan Yan Chen waktu itu? Gimana ceritanya? Kasih tahu fakta kejadian. Jiahui, cepat kasih tahu dia, biar dia lihat betapa jauhnya perbedaan kalian. Aku teringat kejadian waktu itu. Aku takut. Benarkah? Aku merasa ini tidak ada, tapi aku ingat dengan jelas. Jelas sekali. Lu Xiu, kamu pasti gila. Demi uang sampai pura-pura jadi penyelamat hidupku. Jiahui punya gaun biru sama, kamu punya bukti apa? Lihat saja sendiri, yang tidak percaya, tidak akan percaya. Jangan bicara, datang untuk Jiahui. Bawa barang. 1 juta, Lu Shuriwe. Kamu gila uang? betul banget. Lagi pun, aku menemani 2 hari, 2 juta. Mau ngelak? Atau, kalian mau kakek tahu kalau kamu dekat sama selingkuhan ini? Main mata? Fajan. Saldo Alipay masuk 2 juta. Sakit sekali. Aku tidak seperti kalian, memiliki perasaan tulus. Hanya bisa dihina oleh uang. Bye-bye. Fajan. Jangan hiraukan dia. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Kamu belum pulang rumah, temani Bibi makan. Aku kasih tahu ya. Soal kemarin di hotel, dia sudah tahu semuanya. Marah karena nggak bawa kakak ipar pulang. Malah bikin kakak ipar kesal. Pulang makan deh. Luan-luan temanin ya. Istri yang lagi marah. Mas. Ini aku. Kok kamu? Kerja di sini, ketemu kamu. Mau kasih kejutan. Kemanapun aku pergi, kamu bisa nemu aku? Jawab yang jujur. Di hotel mereka ngomongin soal itu. Orang dari keluarga Maslan ya? Jujur saja, aku tidak marah. Kalau kamu punya identitas lain, aku tidak mau cari masalah besar. Bukan begitu. Tanganku masih sakit. Biar aku tiup. Aku perlu cium dulu. Kamu bos atau aku bos? Aku korban di sini. Baiklah. Cium dulu. Bibi, ternyata Anda di sini. Istrimu mulai curiga aku. Cepat cari aktor jadi kerabat miskin dan bantu akting. Berabe. Sepertinya kakakku hampir ketahuan. Anak nakal. Mengejar istri saja nggak becus. Sepertinya. Aku sendiri yang harus turun tangan. Baiklah, Pergila. Kamu tidak menyembunyikan identitas lain dariku, kan? Xiaohan. Bu. Minta cari orang untuk berakting, malah panggil nenek. Anak nakal. Punya pacar tapi tidak dibawa pulang, bikin aku di rumah cemas sendirian. Kamu pacarnya Xiaohan? Aku ibunya Xiaohan. Bos. Maaf. Tolong kerja sama ya. Nanti malam aku kasih kamu lebih sering. Bibi. Aku dipanggil si pacarnya Shen Yunhan. Xiaoyu.
Memanggil bibi kok jadi terasa. Kamu seperti Xiaohan, panggil saja ibu. Ibu. Wah. Kamu memanggil ibu, ibu punya semangat untuk hidup. Tubuhku ini, aku tidak tahu di sisa hidupku. Bisa melihat Xiaohan menikah dan punya anak suatu hari nanti. Ibu. Maafkan aku. Asalkan kalian baik-baik saja, ibu sudah sangat puas. Tidak heran, satu keluarga. Pikir kakakku jago akting. Ternyata turunannya. Bos, ada perintah apa? Jelaskan. Ibuku belum pernah melihat dunia luar, dia dari desa. Aku sama sekali tidak berani bilang pada dia, pikir kita berpacaran. Belum pernah melihat dunia luar. Tante dengan gaya anggun dan tenang. Mana kelihatan seperti nggak pernah lihat dunia. Pelayan, ambil kenyang terbaik di sini. MA. Ibu nggak bawa uang. Makan ini aku yang traktir dari uang kerja part-timeku loh. Oh iya. Hampir lupa peranku. Pelayan, apa itu? Coba kasih tahu menu termurah di sini. Bibi. Nanti kakak ipar bisa kira. Abang pelit banget. Dulu waktu muda. Lawan selingkuhan aku nggak pura-pura polos. Sekarang malah jadi begini. Ya udah deh. Aku nggak pesan apa-apa. Xiaohan ya. Apa itu? Kamu pesan makanan untuk Xiao Yu. Shen Yunhan mau jual diri. Kondisi keluarganya parah. Ya sudah, aku nggak ada risiko apa-apa. Bisa dibilang aku juga bantu dia. Xiao Yu. Makan yang banyak. Ah. Ibu, makan juga. Mas Sheng, kenapa kamu berhenti? Lantai jelek ini. Mas Chen, sebenarnya kamu lihat siapa sih? Dulu sempat curiga sama kamu. Maaf banget. Kamu anak Malang, setiap bulan. Tambahin uang 1 juta untukmu. Terima kasih, bos. Gimana mau terima kasihnya? Bayar pakai tubuh. Bos memang pinter mainnya. Masih ada yang lebih seru lagi. Kamu tamat. Pas. Luciu, pergi kemana? Kalau nggak ada apa-apa, Aku lihat kamu sama seorang pria. Dia sempat suapin kamu juga, kan? dia sekarang tidur di sebelahku. Luciu, kamu.
Semalam beneran kamu jalan sama pria liar itu sampai pagi? Kamu suruh aku cari pria? Kenapa? Sekarang nyesel? Aku asal ngomong, bukan suruh beneran. Putus aja sama dia. Nggak boleh ketemu dia lagi. Kalau putus sama dia, aku mau punya anak sama siapa? Kamu nggak peduli warisan, tapi aku masih... Aku dan kamu punya anak. Faichin. Kamu janji tidak akan menyentuh dia? Tuh. Kamu ingin punya anak dengan Lucio. Kakak Chen, apa kamu pantas padaku? Jiahui, aku tidak benar-benar ingin anak dengan Lush. Aku ingin mendapatkan hak waris. Setelah itu, aku akan mencampakkannya dan menikah denganmu. Bagaimana? Kamu benar-benar akan menikah. Kapan aku pernah bohong? Aku dapat 2 tiket lelang. Punya keluarga Shen. Lelang terbesar di dunia. Begini, aku belikan kamu hadiah, anggap sebagai Kalau begitu, bawa kakak juga, ya. Lucio, aku akan membuatmu Malu besar di tempat. habis-habisan. malam ini. Temani kami ke acara. Aku ini ibu kalian berdua. Apa? Harus selalu menemani kalian? 100.600. Baiklah, karena anakku yang baik ini sangat berbakti, aku terpaksa menemani kalian. NK bagaimana acting ibu? Lumayan bagus, tapi nggak terlalu luar biasa. Anak kurang ajar. 3 bulan lagi kalau nggak bawa pasangan masuk rumah, hati-hati aku hukum besar. Dan jangan kembali ke rumahku. Kenapa? Bos, pagi-pagi, kenapa diam-diam kamu? Malam ini ke balai lelang, lihat suamiku dan selingkuhannya Pam. Oke, aku tahu. Bos mau ke balai lelang, siapkan mobil. Kok kamu ada di sini? Aku keluar. Kari Kerja Sampingan. Maaf ya, Kak, pas Kak Chen beli tiket, cuma ada 2 yang tersisa. Kalian panggil aku buat apa? Buang waktu? Kalau kamu pengen masak, minta tolong sama kami Bo. Keluarga Shen menetapkan hadir. Boleh membawa 1 pendam. Manik-manik Hampir terlempar ke wajah. Nona tidak perlu tiket, Tuan Muda bilang. Nona Shen adalah tamu malam ini. Tidak perlu tiket. Salah, mungkin dia tamu khusus. Benar-benar asli. tamu is. Ada perintah apa? Tuan Muda bilang, kata-kata Anda sama pentingnya dengan miliknya. Mungkin kalian salah paham soal hubungannya dengan Tuan Muda. Menyamar sebagai tamu dari keluarga Shen, Lu Xiyu. Berapa nyawa yang kau punya? Tamu ke Apa kita usir saja mereka semua keluar? Usir, biar tidak mengganggu. Seperti anjing menggonggong. Kau tidak bisa melakukan itu. Kenapa tidak bisa? Kau cucu dari kakekku. Demi menghormati kakekku, tak akan menyentuhmu. Tapi kenapa tak boleh menyentuhnya? Jiahui adalah penyelamat hidupku. Dia penyelamat hidupmu, bukan hidupku. Apa benar dia penyelamatmu? Masih belum pasti. Apakah dia benar-benar penyelamat hidupmu? Kakak Yu, maafkan aku. Jiahui sudah memohon padamu. Kumohon, lepaskan dia. Lepaskan dia. Biarkan mereka masuk. Tapi, dengan status sebagai pelayanku. Kakak Chen, orang itu tidak ikut datang. Lu Xiyu, kamu tahu artinya punya malu tidak? Kemarin kamu menggoda laki-laki asing, sekarang malah mendekati pewaris keluarga Shen. Lu Xiyu, berani memukulku, mengandalkan pewaris itu dan merasa tamu istimewa. Aku memang tamu istimewa. Kakak Chen, kakak Yu sedang senam, jadi lebih baik jangan provokasi dia. Mari ikut pelelangan saja. Pelelangan barang berharga. Jadi tamu istimewa berguna, tetap tidak punya uang. Kamu lupa masuk ke sini pakai identitas apa? Jiahui, ingin barang apa? Aku belikan untuk Kakak Chen, kamu baik. Nanti beli beberapa untuk kakak ya.
Barang di sini mahal, nggak pantas. Sekarang mulai lelang. Barang paling berharga dalam lelang ini berasal dari dunia bawah laut, yaitu dari sisa kapal Titanic. Ditemukan sebuah kalung safir biru. Hati lautan. Kata orang, simbol cinta antara pengusaha Karl dan istrinya, Ruth. Pasangan yang saling mencintai, bersumpah di depannya. Akan mencintai seumur hidup. Sekarang mulai lelang. Harga awal. Harga awal kok sudah semahal itu? Setiap naik, 5 juta. 60 juta. Kak Chen keluarin 60 juta buat aku? 80 juta. Nggak nawar lagi, nih? 90 juta. Ada mau tambah lagi? 90 juta, pertama. 90 juta, kedua. 100 juta. Ada yang mau naikin harga lagi? 1 miliar, sekali. 1 miliar, 2, 3 kali. Terjual. Jahui. Belum dapat hak waris keluarga Gu. Setelah aku dapat hak waris, aku akan belikan yang lebih bagus buat kamu. Ini, Ini hadiahku untukmu. Kalung secantik ini hanya cocok untuk wanita secantik kamu. Lu Xiu, kalau tidak menggoda pria, tidak nyaman, kan? Tuan, siapapun kamu, segera tinggalkan istriku. Diam. Adalah pewaris keluarga Shen. Pewaris keluarga Shen, barusan dia menggoda istriku. Mana mungkin pewaris keluarga Shen tertarik pada wanita seperti Lu Xiu? Berani bicara sembarangan, Lidahmu bisa saja. dasar orang tak tahu sopan santun. Ternyata dia pewaris keluarga Shen. Tidak mungkin. Pewaris keluarga Shen mana mungkin suka sama dia? Apa istimewanya dia? Perlu bantu? Tuan Shen sudah memberinya pelajaran. Usir mereka saja. Keluar. Nona Lu. Anda baik sekali pada suami Anda. Tuan Shen, ada waktu untuk Tentu saja. Kamu ingin ngobrol apa? guru privat kalian, mungkin. Dia tahu identitasku? Terima kasih atas perhatianmu pada dia dan aku. Tidak masalah. Kalau begitu, aku dulu lelang barang berharga. Kakak, aku datang menjemputmu. Lu Shui, berani berselingkuh dengan pria liar di depanku? Kenapa tidak? Lu Shui. Berhenti di situ. Kakak Chen, kenapa kamu peduli padanya? Jangan. Kamu sudah jatuh cinta padanya? Tidak mungkin, aku tidak punya perasaan padanya. Chen. Apa kamu lupa, saat kecelakaan mobil dulu, siapa yang menyelamatkanmu? Tunggu di sini, aku panggil orang. Terima kasih, kamu sudah menyelamatkanku. Kamu sudah kembali. Saya putra sulung keluarga Gu Tingchen. Kamu menyelamatkan, akan kubalas budi. Siapa namamu? Ternyata kamu anak orang kaya. Aku Meng Jiahui. Chen. Kenapa kamu bisa melakukan ini padaku? Jahui. Aku tidak lupa. Kamu adalah penyelamatku. Lu Xiu bagiku sama sekali tidak berarti. Jia Hui, mulai sekarang aku hanya akan peduli padamu.
Selamat ulang tahun, ratuku. Ulang tahun. Kamu tidak lupa ulang tahunmu, kan? Kamu datang jemput aku hanya untuk merayakan ulang tahunku. Terima kasih, tapi jangan boros. Tante masih sakit. Butuh uang. Kenapa tidak panggil mama lagi? Semakin menjadi Kelihatannya lain kali, harus panggil orang lama lagi. Berharaplah sebuah keinginan. kamu perhatian sekali. Semoga utang keluarga lu segera lunas. Kenapa kamu sampai nangis? Sejak keluargaku bangkrut dan ayahku meninggal, tidak ada yang merayakan ulang tahunku lagi. Aku rayakan untukmu setiap tahun. Sebanyak yang kamu suka. Kalau dirayakan sering dalam setahun, aku cepat tua dong. Walaupun tua aku tetap suka. Sepertinya ini waktunya berpisah. Ini hadiah ulang tahun dari Tuhan untukku, ya? Dia alat punya anak. Sekarang aku hamil, pria ini sudah nggak ada gunanya. Temani aku sebulan, aku bayar setara 3 bulan. Sisanya anggap sebagai tip untuk bantu pulihkan kesehatannya. Kita jangan saling hubungi lagi. Tapi kenapa hatiku terasa berat? Ayah, utang keluarga kita sebentar lagi bakal lunas. Aku hamil. Kamu sebentar lagi akan punya cucu laki-laki. Ayah, aku jatuh cinta pada seseorang. Tapi dia cuma orang biasa. Aku nggak mau menyusahkan dia. Lu Xiu. Kenapa nggak angkat teleponku? Sebenarnya ada apa? Shen Yunhan. Aku nggak suka kamu lagi. Jangan kejar aku lagi. Kamu masih suka aku? Kamu sedang membohongiku. Matamu berkata, kamu masih suka aku. Aku punya keluarga. Aku takkan meninggalkan keluargaku demi kamu. Suamimu punya wanita simpanan. Kenapa kamu masih terus berpikir tentang dia? Dia sudah berubah, aku harus memberinya kesempatan. Pria seperti itu. Kenapa kamu terus memberi dia kesempatan lagi dan lagi? Kamu nggak paham, kami yang terlalu cinta ini. Memang begitu. Kalau begitu, kenapa dulu kamu cari aku? Biar dia cemburu. Aku udah nyoba beberapa, hasilnya bagus banget. Namanya tarik ulur. Kamu nggak pernah suka sama aku? Nggak pernah. Shen Yunhan, kita udah putus. Aku nggak suka sama kamu. Ulangi lagi. Ulangi 1.000.000 kali pun tetap nggak suka. Nggak suka juga nggak masalah. Kita masih bisa bersama. Aku bisa jadi cadanganmu. Kalau suatu hari suamimu mengkhianatimu lagi, kamu bisa datang cari aku. Aku nggak peduli jadi pilihan kedua bagimu. Nggak perlu. Suamiku sangat baik padaku. Besok aku pulang ke rumah lama dengannya rayakan ulang tahun kakek. Kita jangan pernah bertemu lagi.
Luciu. Aku bilang belum selesai, berarti memang belum selesai. Shi Cheng. Beberapa hubungan harus diangkat lagi. Kakek. Ayo. Kalian berdua hari ini datang tepat waktu. Hari ini ada tamu penting yang akan datang. Saya ingin mengenalkan dia kepada kalian. Dulu saat berbisnis, saya pernah mengalami bahaya. Ayahnya yang menyelamatkan nyawa saya. Sejak itu kami menjadi saudara. Selama bertahun-tahun mereka tinggal di luar negeri, baru beberapa hari lalu kembali ke sini. Kalau dari segi generasi, kalian harus memanggilnya paman kecil. Paman kecil. Ya, dia datang. Ya, Ngapain lari begitu? Nggak sopan. Cepat panggil orang. Kecil. Om kecil. Kamu nggak perlu panggil aku om kecil. Dulu panggil aku apa, sekarang juga tetap panggil begitu. Biar nggak bingung. Kalau ingat apa yang aku lakukan dulu, rasanya seperti sedang melakukan kejahatan. Xiaoyu. Kamu sudah kenal dengan Ahan sebelumnya. Kenapa aku nggak dengar kamu cerita soal itu? Kakek. Kami dulu teman kuliah. Oh, itu sangat bagus. Takdir ya. Teman kuliah. Kamu mirip wanita yang pernah meninggalkan saya. Mungkin suka main-main. Semua orang seperti itu terlihat mirip. Ahan. Ada orang yang berani meninggalkan kamu. Dengan wajah dan latar belakangmu, gadis baik seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan. Makanya dibilang tidak setia, kan? Kakek. Saya kurang enak badan. Mau istirahat di atas. Saat pesta ulang tahun mulai, panggil saya. Bake. Kalau kamu terus kaku begini, makin gampang ketahuan. Tahu bakal ketahuan, masih berani ngikutin? Kalau terbongkar, tetap kotor meski mandi di sungai. Kita sudah saling jujur. Sebanyak ini. Gimana bisa bersih? Atau maksudnya? Sekarang kamu mau putus hubungan sama aku? Kamu kenal keluargaku, nggak bilang? Sedikit pun nggak punya profesionalisme. Aku akan balikin uangmu tanpa kurang. Mulai sekarang, kapanpun dipanggil, aku datang. Gratis. Aku punya suami. Punya suami, tapi bawa selingkuhan ke rumah. Kamu memang hebat banget tahan. Kamu nggak ngerti kami terlalu mikirin cinta. Dia punya selingkuhan nggak masalah. Yang penting kami bertiga hidup bareng, lebih berarti dari segalanya. Aku juga terlalu mikirin cinta. Kita berempat jalani hidup dengan baik, itu sudah lebih dari cukup. Ayue. Suamimu barusan bilang, selama aku suka. Siapapun tidak masalah. Termasuk kamu tentunya. Ayue. Jangan panggil aku begitu. Kenapa? Si selingkuhan bisa panggil, kakak. Terus, aku tidak boleh panggil nama kecilmu? Atau, kamu suka aku panggil kamu kakak? Luciu, pesta sudah dimulai, keluarlah. Aku akan segera turun. Kamu lagi apa? Ada suara apa di dalam? Kucing kecil memecahkan vas bunga. Aku bereskan dulu, lalu keluar. Sepetlah kalau begitu. Aneh sekali. Paman kecil juga entah kemana perginya. Sebenarnya kamu mau apa? Aku tidak percaya apa yang kamu katakan. Aku hanya percaya pada perasaan tubuh. Kamu suka aku, kan? Aku tidak suka kamu. Kita berdua tidak cocok. Kita tidak mungkin bersama. Mereka sudah menunggu lama. Aku pergi dulu. Akan sudah bebermu kenapa luka?
Tadi tidak sengaja, digigit nyamuk. Lu Xiu, Apa itu di lehermu? Ya. Di kamar saya banyak nyamuk. Mungkin digigit nyamuk. Nanti saya pakai sedikit minyak kayu putih. Nyamuk di rumah lama ini memang banyak hari ini. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Lepaskan. suami kamu pergi ke ruang koleksi, kalau tidak takut dia mendengar, bisa bicara lebih keras. Tahu dia di rumah, tetap datang. Tidak takut ketahuan? Aku ini pamannya. Kalau dia tahu, kenapa? Dia harus hormati yang lebih tua. Aku sudah lama sabar denganmu. Kamu selalu sabar sama dia. Tapi kenapa aku begitu kejam? Atau jangan-jangan, kamu memang suka yang seperti itu? Dibiarkan dia sakiti kamu berkali-kali. Tapi kamu tetap sayang seperti cinta pertama. Paman, kamu suka teh Longjing atau tie guanyin? Aku pergi dulu. Buatkan secangkir longjing. Baik, Paman. Lihat-lihat dulu, nanti aku panggil. Oke. Mas Sheng, Kenapa kamu kesini? Jangan panggil aku Mas Chen. Paman tinggal beberapa hari. Jangan sampai dia tahu. lalu aku harus bagaimana beberapa hari ini? Ini situasi khusus, mungkin kamu bisa tinggal di hotel dulu. Tapi Kakak Chen, aku sudah mengandung anakmu. Kalau kamu tidak memikirkan aku, setidaknya pikirkan anak kita. Apa? Kamu sudah mengandung anakku? Kapan itu terjadi? Kenapa kamu ada di sini? Suamimu bilang, di sini aku boleh jalan-jalan sesuka hati. Bisakah berhenti menggangguku? Ini cuma sebuah transaksi. Kalau tahu kamu kenal keluargaku, aku tak akan memilihmu. Hubunganku dengan suamiku baik. Jadi jangan coba-coba ikut campur lagi. Di tempat tidur ini, hanya ada aroma milikmu. Artinya cuma kamu yang tidur di sini. Lu Xiu. Kebohonganmu tidak terlalu pintar. Paman kecil. Teh sudah siap. Besok aku akan beritahu kakek anak ini. Kenapa datang? Ini rumah lama. Tentu saja, untuk beristirahat demi kehamilan. Kehamilan? Kakak, jangan terlalu iri ya. Iri sama kamu? Tentu saja, iri karena aku lebih dulu hamil anak Kakak Chen. Kakak, jangan terlalu takut juga ya. Lagi pula Kakak Chen bilang, dia ingin memperjuangkan status untukku di depan kakek. Saat itu, kamu bakal gimana? Tanpa keluarga Gu, kamu bukan apa-apa. Saat Gu Tingchen membawamu ke rumah lama keluarga Gu, apa hasilnya? Perlu aku ulang? Kamu cuma seorang perebut suami orang. Jangan terlalu menganggap dirimu tinggi. Bu Shui. Kesenanganmu tidak akan bertahan lama. Kakek Gu suka anak-anak. Bahkan jika bukan dari rahimmu. Asalkan itu milik Kak Chen, dia pasti juga akan menyukainya. Kamu pikir, kakek Gu tahu kamu hamil, dia akan bahagia? Atau akan menyuruhmu menggugurkannya? Lu Xiu, aku pasti tak akan membiarkanmu berhasil. Ajahui. Kak Chen,
Perutku sakit sekali. Ambulance. Cepat panggil ambulans. Thank you. Meski kamu sangat membenciku, tapi anak itu tidak bersalah. Bagaimana bisa Dengan tangan sendiri. membunuh anak dalam kandunganku? Bukan aku. Kalau bukan kau, siapa lagi? Kau paling membenci Jahui. Apa dendam atau sakit hatimu? Tega menyakiti anak. Kenapa begitu kejam? Ini semua salahku. Tak berhasil lindungi anak kita. Aku ke atas untuk minta maaf. Seharusnya aku tidak mendahului dia mengandung anakmu. Tapi aku tidak menyangka, kakak mendorongku. Ini salahku. Semua ini salahku. Kakak benar, kakak Chen. Aku seharusnya tidak jatuh cinta padamu. Aku seharusnya tidak membiarkanmu masuk ke keluargaku. Kalau kamu mencintai Meng Jiahui, lebih baik kita bercerai saja. Engkau bagi setengah saham padaku, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Kalian bisa hidup bahagia bersama. Chen. Kakak, Gu Tingchen tidak punya sepupu jauh sepertimu. Bukan kakakmu. Lebih baik aku menelepon kakek dan memastikannya. Cukup, Lu Xiu. Kamu membuat Jiahui seperti ini. Apakah kamu punya hati? Kakak Chen, aku sangat sakit. Dokter bilang, anak kita sudah tiada. Jahui. Lu Xiu, lihat apa yang kamu lakukan. Paman kecil. Drama ini. Kamu memainkannya dengan sangat buruk. Shi Cheng, bangunkan wanita itu. Paman kecil, apa yang dilakukan? Dia sama sekali tidak hamil. Jahui, berani membohongi aku? Aku tidak bohong. Kamu memang tidak bohong padaku. Kakak Chen, aku terlalu mencintaimu. Beberapa hari ini, kamu selalu bersama Lu Xiu. Aku benar-benar tidak tahan. Kamu tidak boleh mengungkap hubungan kita di depan paman kecil. Kakak Chen, aku tahu aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Keponakanku yang besar, riwayat asmaramu ternyata sangat berwarna. Paman, maaf karena membuat Anda tertawa. Tolong jangan Bisa. Tapi membuat Ayue merasa tersinggung. Sebagai pamanmu, apakah aku harus membela keadilan? Jangan muncul di depan dia beberapa hari. Baik. Ayo pergi. Bagaimana tahu Meng Jiahui bekerja sama untuk menjebakku? Aku selalu memperhatikan urusanmu. Bunga 50 juta bulan ini, Nona Lu. Saatnya bayar. Utang keluargaku seperti lubang tan. Jangan lebatkan dia juga. Shen Yunhan. Aku suka banget sama kamu. Seberapa suka? Suka sampai. Nggak bisa lebih suka lagi. Tapi. Aku nggak bisa nyeret kamu. Bodoh, aku nggak takut kalau kamu nyeret aku. Tapi aku nggak bisa seegois itu. Manusia itu egois, kita bukan orang suci. Mana mungkin menyerahkan orang yang kita suka ke orang lain? Kita baikan ya. Oke. Aku tahu aku salah. Jangan usir aku, ya. Aku kasih kamu kesempatan, tapi kamu yang gak hargai. Pamanku tahu hubungan kita. Kalau kamu tinggal di sini, kakek pasti akan tahu. Lalu gimana aku nanti? Kak Chen, aku tahu ini semua salahku. Anggap ini karena aku penyelamat hidupmu, ya? Jangan usir aku. Tunggu paman pergi, lalu pindah ke sini. Tapi aku kasih tahu, ini kesempatan terakhirmu. Terima kasih Kak Chen. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Lu Xiu, kenapa tidak menjawab teleponku? Lu Xiu, semua karena kamu aku dibenci Kak Chen. Tunggu saja, aku akan buat kamu hancur tanpa tempat berpijak. Pergi cepat. Kalau tidak, ketinggalan pesawat. Aku mau pergi, peluk aku dulu dong.
udah segini umur, peluk-pelukan apaan? Pelukan perpisahan aja lah. Sekarang udah boleh, kan? Antar aku ke bandara. Kamu kok makin nambah-nambah maunya. Memang aku begitu. Jangan dilepas, ya. Aku pergi dulu. Selamat jalan. Sakit ya? Sekalipun sakit, tidak sebanding dengan sakitnya saat aku ditinggalkan oleh Kak Chen. Aku tahu, kamu dari dulu suka sama Kak Chen. Di hatinya hanya ada aku. Makanya main tarik ulur. Sekarang akhirnya dia mulai memperhatikanmu. Kamu pasti lagi bangga sekarang. Semakin Kak Chen peduli, aku semakin ingin menyingkirkanmu. Saat kamu mati nanti, aku bisa kembali ke rumah dan bersama Kak Chen selamanya. Parenti. Bisa kasih penjelasan? Kenapa dokter bilang kamu hamil? Anaknya itu punya suami. Waktu kamu datang ke kampung saya program hamil dan menolak keintiman dengan kamu demi memastikan ayah kandung anak ini. Kamu suka hubungan seperti ini. Setelah anak ini lahir, kita bisa lanjut lagi. Terus, hati kamu? Nggak penting. Tidak peduli aku suka siapa, aku akan melahirkan anak ini. Kenapa? Sudah kubilang dari dulu, suamiku akhirnya berubah jadi aku harus memberi dia kesempatan. Kamu tabrakan mobil. Itu ulah pacar gelapnya. Sekarang kamu hamil. Dia bersikap dingin ke kamu setelah hangat. Apalagi dia. Kamu tidak tahu cara kita berinteraksi yang saling menghormati. Di tempat tidur kita penuh gairah, di luar itu kita seperti orang asing. Kamu benar-benar menyakitiku. Kamu tahu, aku sudah siap menjelaskan segalanya kepada tuanku, meskipun kamu marah padaku. Sudah kuhitung semuanya. Tapi tidak memperhitungkan anak. Dia adalah hadiah dari Tuhan, aku tidak mungkin menggugurkannya. Pergi bersamamu. Tidak. Tidak ada itu. Aku nggak nyuruh kamu begitu. Kamu nanti, lanjutin hidup rumah tangga kalian. Cucu menantuku nggak apa-apa, kan? You dan anaknya baik. Apa? Aku nggak salah dengar, kan? Cucu menantuku hamil? Berarti aku bisa punya buyut, nih. Anak nakal, lumayan berprestasi. Nanti kalau anak lahir, aku akan bagi harta kepada kalian. Achen, Ahyu hamil, kamu nggak senang ya? Senang, kakek, aku senang. Kebahagiaannya datang tiba-tiba, aku jadi linglung. Ahon. Kali ini berkat kamu. Ahyu kecelakaan. Kamu bisa cepat datang. Membawa Ahyu ke rumah sakit. Hanya menunda perjalanan Anda. Tidak apa-apa, Paman. Ahyu kecelakaan mobil. Menjaganya seharusnya. Aku pergi dulu. Lu Siyu, hamil anak dari pria lain? Ini kesepakatan kita. Anak membuat kakek senang. Kamu mendapatkan hak waris, melunasi hutang keluarga. Anak itu milik siapa? Bukan urusanmu. Meskipun Lu Xiu sudah punya anak dan aku bisa segera dapat hak waris, kenapa aku tetap merasa tidak senang? Apa mungkin aku benar-benar menyukainya? Kamu dibohongi sama si Lu Xiu. Anak di perutnya itu jelas bukan anakmu. Anak di perutnya milik siapa? Ada hubungannya sama kamu? Lu Xiu terus main sama pria liar. Anak di perutnya pasti bukan dari kamu. Aku nggak bisa diam. Melihat kamu ditipu begini. Kamu sebenarnya paham nggak? Anak di dalam perut, entah itu anakku atau bukan, aku tetap harus mengakuinya. Asal kakek percaya anakku. Aku bisa dapatkan hak warisnya. Tanpa anak ini, kita bisa kembali seperti dulu. Udah malam, kamu pulang aja. Kakak Chen, tenang aja. Aku pasti akan mengembalikan semuanya seperti semula. Nggak akan biarkan kamu terus ditipu sama Lu Xiu itu. Ayu, hari ini kan jadwal pemeriksaan kandungan, ya? Biarkan Chen temanin kamu pergi bareng. Setelah pemeriksaan, pulang sendiri aja naik taksi. Cuma satu anak aja, kan?
Asian. Kalau salah orang, biarin aja nggak ada masalah. Biarkan aku penyelamatmu sejati. Kakak Chen Janggon, aku selamatkanmu. Syukurlah, kamu masih ada di sisiku. Kamu bisa, kan? Dulu menyelamatkanmu seperti Kamu benar-benar orang yang menyelamatkanku waktu itu? Aku yang lakukan. Terima kasih. Sudah menyelamatkanku. Kamu tunggu di sini dulu. Aku akan panggil orang. Di mana Lu Shiyu? Asian. Aku menjaga kamu semalam. Bangun langsung cari Lu Shiyu. Lu Shiyu bukan orang sembarangan. Dia penyelamat nyawaku. Ayu, Dulu kamu menyelamatkanku, kenapa nggak kasih? Aku bilang berkali-kali, kamu percaya nggak? Aku nggak percaya kamu dulu, karena nggak ada bukti. Apa yang kamu bilang, Jiahui juga tahu. Selain itu, dia punya rok biru. Kamu bilang aku bisa percaya? Rok banyak banget. Sekarang aku nggak punya bukti. Kamu nggak mau mikir. Salah siapa? Maaf ya, Ayu. Kalau minta maaf cukup, buat apa polisi? Anggap saja aku baik, kasih saja kebaikan ini ke Meng Jiahui. Hargai dia baik-baik. Ayu, gugurkan bayi itu, kita mulai lagi dari awal, ya? Jangan ribut, kakek nggak punya banyak waktu. Kalau kamu setega itu, kenapa saat aku kecelakaan, kamu masih nyelamatin aku tanpa peduli anak itu? Kalau kamu mati, siapa yang bisa buktiin anak itu anakmu? Apa istimewanya Lu Shiyu? Karena ada anak, aku bisa kasih kamu anak. Bisa memastikan anak itu milikmu. Belum pernah melihat. Orang yang begitu tidak tahu malu seperti ini. Kakekku, anak dalam perut Lu Shiyu bukan anak Chen Gege. Omong kosong. Kesession Ayu. Bukan sesuatu yang bisa kau hindari. Kakekku, yang saya katakan benar. Chen Gege dia tahu semuanya. Kekek. Anak Ahyu itu adalah milikku. Chen. Kenapa kamu malah bela Lu Shiyu? Rela pakai topi hijau? Keluar dari sini. Lu Shiyu, kamu memang licik. Aku tidak akan biarkan kamu hidup nyaman. Aku pasti akan kembali. Kakek, aku pamit dulu. Ayu, Ahyu, jangan perlakukan aku seperti ini. Dulu kamu, Aku akan lakukan. anakmu dan pria lain, aku sudah terima. Kenapa masih belum menerima? Dulu aku cari laki-laki hamil, tapi kamu mengizinkan. Waktu itu Meng Jiahui Bukan karena dia, kita sudah bersama dulu. Jangan menyalahkan perempuan. Itu bikin aku makin jijik. Seseorang dengan otak, kualitas, dan moral bermasalah, kenapa harus aku terima? Aku bukan tempat pembuangan sampah. Kalau kamu nggak mau maafkan aku cuma bisa menggugurkan anak yang ada di perutmu. Kenapa dia ada di sini? Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi sama Shen Yunhan? Kamu sakit atau cedera? Parah enggak? Kalau sakit, Terluka seberapa parah? Tetap tidak sepedih kata-katamu. aku punya anak. Bolehkah anakku hidup bersamamu? Berpisah adalah pilihan paling benar. Kapan aku pernah mengambil pilihan yang benar? Kamu bilang tidak menggangguku lagi. Maaf. Hari itu emosiku memuncak, aku tidak pernah berniat meninggalkanmu. Tapi kemudian aku sadar. Jika kau hamil anak orang lain, asal anak itu milikmu, aku bisa menerimanya. Cinta total tak terkalahkan, akhirnya menghibur diri sendiri. Setelah bertengkar denganmu, aku sangat sedih, sangat tertekan. Aku pergi minum-minum. Tapi tanpa sengaja, minum banyak. Sampai keracunan. Itu benar-benar terlalu sembrono. Kamu ceroboh menjaga tubuhmu, pasti membuat sedih. Bagaimana denganmu? Apa kamu merasa sedih? Kamu masih peduli padaku, kan? Tapi aku hamil. Aku tidak peduli. Tidak bisa tahan sehari tanpamu. Asalkan Aku bisa menerima semuanya. Shen Yunhan, apakah orang yang baik? Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Pantas, menurutku. Semua pantas dilakukan. Baiklah, Beri beberapa bulan lagi. Beberapa bulan lagi ku beri jawabannya. kenapa beberapa bulan? Kamu gak bisa cerai? Apa yang menghalangimu? Jangan pikir. Istirahat, kamu masih sakit. Jangan pergi. Baiklah.
Aku jaga kamu tidur. Setelah hutang lunas, kita akan bersama. Pasti. Akhirnya pergi juga. Ayo, kapan kamu pergi? Aku sama sekali nggak tahu. Aku keluar beli buah, lihat kamu tidur nyenyak. Jadi aku... Ayah, ayah, ayah. Shichen. Segera akses satelit keluarga Shen. Cari tahu posisi ayah. Kumpulkan semua orang keluarga Shen. Semua harus cari ayah untukku. Iya. Sudah bangun. Jangan buang tenaga. Kamu lagi hamil. Kalau keguguran gimana? Aku tahu kamu jago bela diri. Biar kamu nggak kabur, aku bukan cuma ikat tangan dan kaki kamu. Tapi juga kasih kamu obat bius. Meng Jiahui, kamu gila, ya? Aku tidak gila. Tidak pernah sedarik pan. Aku merasa sejelas ini seperti sekarang. Aku hanya ingin menyingkirkan bayi di dalam perutmu. Lalu menghabisimu. Dengan begitu, perhatian Kak Chen hanya akan tertuju padaku. Aku ingin perhatian Kak Chen selalu ada padaku. Kamu ini ada-ada saja. Cinta Guting Chen, cari dia. Kenapa cari aku? Kalau bukan karena kamu hamil. Mana mungkin Kak Chen begitu kejam padaku. Hanya karena menggugurkan bayi di perutmu saja. Sakit ya? Tapi walaupun sakit, tidak sebanding dengan rasa sakit saat Kak Chen meninggalkanku. Meng Jiahui, kamu benar-benar menyedihkan. Ada orang yang pacaran, Dari awal sampai akhir. tetap punya karakter sendiri. Ada orang berpacaran. Dari dalam keluar. Dari atas ke bawah. Jadi bawahan pria. Itu baru menyedihkan. Kamu lagi marahin aku ya? Bisa dengar kalau aku marahin kamu? Lumayan gak bodoh. Sekarang giliran aku pukul kamu. Siapa yang lebih menyedihkan? Kalau kamu membunuhku di sini. 2 nyawa hilang sekaligus. Rela demi pria rendah, Guting Chen? Apakah itu sepadan? Meski kamu rela, Guting Chen akan membencimu. Apa dia akan bersama kamu? Selama kamu tidak ada, dia akan selamanya bersama aku. Jangan naif. Guting Chen peduli pada dirinya sendiri. Nanti kau bakal kehilangan nyawa. Dan dia akan menyalahkanmu. Kalau kakek tahu, kau bakal dikirim ke penjara. Saran aku, lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, Kamu akan menyesalinya nanti. Kalau kamu tidak suka padaku, kalau begitu aku sendiri menggugurkan anakmu. Dengan begitu, kamu akan selamanya bersamaku. Jangan. Siapa yang berani menyentuh dia? Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh istriku. Paman kecil, kamu bilang apa? Istrimu? Jadi pria liar yang diam-diam bertemu dengannya itu kamu. Istri. Maaf terlambat. Akan bawa kamu ke rumah sakit. Lepaskan istriku. Kamu nggak bisa bawa dia pergi. Tutup mulutnya buat aku. Aiwe, jangan tidur. Temani aku bicara. Kenapa nangis? Kamu berdarah. Darahnya banyak banget. Kamu takut ya? Jangan takut. Aku sudah menyelamatkanmu. Kamu harus membalasnya dengan hidupmu, sebelum kita menua bersama. Tidak boleh mati dulu. Ternyata kamu. Aku sudah lama mencarimu. Tapi aku tetap terlambat. Saat aku memandangmu menikah dengan orang lain. Tahukah kamu betapa marah dan menyesalnya aku waktu itu? Maafkan aku. Tidak.
Kamu tidak mengecewakan aku. Dulu aku pikir, asal kamu bahagia, sudah cukup. Tapi waktu aku lihat kamu di bar, aku baru sadar kalau aku salah. Seharusnya aku tidak begitu mudah melepaskan tanganmu. Membiarkanmu menderita di keluargaku. Yu. Sungguh sulit untuk bisa menggenggam tanganmu lagi. Jangan mudah tinggalkan aku, ya? Aku ingin bersamamu di hari-hari ke depan. Untuk menebus penyesalan kita sebelum, karena tak bisa bersama. Tapi aku tak pantas untuk cintamu selama ini. Tidak, Kamu pantas. aku tak peduli seperti apa hidupmu dulu. Yang penting buatku adalah masa depan kita. Aku nggak peduli itu anak siapa. Anggap aja anak itu punyaku. Aku mohon sama kamu. Jangan tinggalkan aku, ya? Sebenarnya anak itu. Ayu. Dokter. Bangun. Bawa orang tua keluargaku ke sini. Kalau dia atau anaknya sedikit bermasalah, aku akan buat seluruh keluargaku menjadi pengorbanan untuknya. Anakku. Kamu sudah sadar. Begitu peduli pada anakmu dan Gu Tingchen. Sebenarnya Anaknya selamat. Masih aman di dalam perutmu. anak. Asalkan itu anakmu. Aku pasti suka. Tidak peduli anak ini milik Gu Tingchen. Yang penting setiap hari kamu mencintaiku lebih dari sebelumnya. Aku hanya peduli dengan setiap momen kita bersama. Aku hanya peduli padamu. Aku hanya mencintaimu. Apa? Aku tidak tahu kapan kamu masuk ke hatiku. Saat aku menyadarinya, aku sudah tidak bisa menghindar. Kamu sudah tinggal di dalam hatiku. Shen Yuhan, kamu pernah janji sama aku, kalau aku selamatinmu, harus menikah denganku. Sekarang bisa tepati janji itu? Kalau kamu ngomong gitu, aku nggak akan pernah lepaskan tanganmu lagi. Aku nggak peduli anak ini. Anak Gu Tingchen atau bukan, dia tetap anakku. Sebenarnya anak ini. Ahan buru-buru panggil aku ke sini. Apa yang terjadi? Shi Cheng, bawa orang itu masuk ke sini. Ahan ini. Dalam 3 hari. Buat cucumu ceraikan Ayu. Apa? Aku tidak akan menceraikan Ayu. Hidup atau mati, dia adalah milik keluargaku kami. Bukan urusanmu untuk berbicara di sini. Akan. Kenapa tiba-tiba kamu peduli sama pasangan itu? Kamu dan Ayue. Ayue itu wanita aku. Apa? Ayue, dia milik aku. Aku kasih tahu, meskipun dia nggak cinta aku nggak biar. Simpan selingkuhan di dekatmu. Supaya selingkuhan terus jebak Ayue. Apa? Selingkuhan. Aiken. Kamu belum putus sama selingkuhan itu, ya? Anda tahu soal ini. Lalu Anda tahu. Dia melindungi selingkuhan, pura-pura hamil untuk menjebak Ayue. Anda tahu nggak? Lalu dia selingkuhan nyulik, hampir mencelakai anak di kandungan. Anda tahu? Apa pura-pura hamil? Menjebak dan menculik. Ini. Gu Tingchen, hari ini kamu harus menjelaskan semua kekacauan ini padaku. Kakek, aku pernah ditipu seseorang. Aku tahu aku salah, aku akan berubah. Aku akan memperlakukan Ayue jauh lebih baik. Lagi pula, keluarga akan memberi Ayue kehidupan lebih baik. Lebih lagi, yang disebut paman kecil, itu tidak lebih dari pria liar yang menjual dirinya. Diam. Ahan adalah dari keluarga nomor 1 di negara A. Mereka lebih rela menyinggung presiden daripada menyinggung pewaris utama keluarga Shen. Keluarga Shen Mengendalikan ekonomi dunia. mempengaruhi keuangan dan politik global, keluarga. Dalam 3 hari. Kalau kamu tidak cerai, tidak perlu lagi. Janda juga sama saja. Jadi ahli waris utama keluarga. Aku tidak cerai dengan Ayue. Dia selalu istriku. Jika cerai, ada 1 bulan masa tenang. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku akan gunakan semua hartaku untuk melawanmu sampai akhir. Silakan coba. Aku juga ingin melihat. Berapa lama untuk membuat keluargaku bangkrut dan beberapa menit. Atau beberapa detik. Jangan. Kamu masih memikirkan Gu Tingchen sampai sekarang. Bukan.
Itu adalah kakek Gu. Dia selalu baik padaku. Kakek Gu, Maaf, aku memang bersama Shen Yunhan. Ayu. Bagaimana kamu bisa? Kakek, maafkan aku. Aku sudah berusaha. Aku dan Ting Chen tumbuh besar bersama. Bersahabat sejak kecil. Setelah keluarga Lu bangkrut, keluarga Gu yang menampung saya. Saya benar-benar sangat berterima kasih. Dulu saya selalu berpikir, keluarga Gu akan menjadi tempat berlindung saya. Tapi saat dia membawa selingkuhannya pulang, terang-terangan di depan saya benar-benar kehilangan harapan. Ayu. Kamu tidak perlu minta maaf lagi. Kami keluarga Gu yang bersalah padamu. Kakek. Hati-hati. Ayu. Jangan biarkan bocah nakal menghalangimu. Dulu kakek yang memutuskan agar kamu menikah dengan Gu Tingchen. Sekarang kakek juga yang memutuskan agar kamu bercerai dengan Gu Tingchen. kakek, dengarkan penjelasanku. Penjelasan? Penjelasan apa? Jelaskan alasan kamu buat Ayue menderita. Kakekmu ini memang sudah tua. Tapi aku belum setua itu. Kakek cuma melakukan kesalahan yang semua pria di dunia ini bisa lakukan. Kakekku, kenapa tidak memaafkanku? Kenapa kau tidak berpihak padaku? Kenapa kau bersama pria asing ini memisahkan aku dan Ayue? Kau benar-benar kakekku atau... Kamu. Berhentilah menangis dan ribut. Kamu sudah bukan anak kecil lagi. Cepat tanda tangani surat cerai ini. Lalu pergi ke luar negeri. Aku tidak akan... Cap jari juga sama saja. Efeknya tetap sama. Lu Xiu, kau akan selalu menjadi milikku. Jangan harap bisa lepas dariku. Lu Xiu, aku tidak akan melepaskanmu. Ayu. Harta ini seharusnya milikmu dan akan kukembalikan padamu. Ini hutang dari keluarga Gu padamu. Tidak perlu, kakek. Aku berpikir, aku punya masalah. Aku tidak menahan semuanya demi melunasi utang. Pernikahan seharusnya tidak dijadikan alat tawar-menawar. Melunasi utang? Kenapa tidak pernah memberitahuku sebelumnya? Selalu menolak aku, takut membawaku ke dalam masalahmu? Selama ini kukira kamu hidup sederhana. Memegang prinsip dan integritas. Yu. Kamu bilang secepatnya, jadi bersamaku. Tidak akan ada begitu banyak kesulitan dan rintangan. Shi Cheng. Periksa utang keluarga lu untukku. Bayar semuanya sekaligus. Ayu, tenang saja. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah berpisah. Baiklah. Iri dengan butir nasi di bibirmu. Kakak ada masalah, kakak ipar. Kamu sebaiknya punya alasan yang penting. Gu Tingchen sedang siaran langsung, menjelekkanmu dan kakak ipar. Semua orang, ayo nilai. Paman merebut istriku. Apa-apaan paman seperti Merebut istri keponakan. Ini selingkuh dalam... istrinya bukan orang baik. Kak Ting Chen ganteng. Jangan pikirkan istrimu, aku temani. Hubungi tim humas. Matikan siaran langsungnya. Tidak perlu, biarkan saja. Kita selesaikan dengan cara santun. Santun bagaimana? Cara menghentikan rumor adalah membiarkan orang tahu kebenaran. Shi Cheng, bantu putar video. Siap, kakak ipar. Fajan. Lupakan wanita brengsek itu. Cari yang pantas kau, si jelek dan cowok selingkuhan parah banget. Kayaknya kita salah tuduh, aku ada video. Linknya aku taruh di sini, cek aja. Kalian lagi ngapain sih? Lu Xiu, hampir lupa kasih tahu. Aku punya orang yang aku suka. Thank you. Aku dan Chen GG, kita benar-benar saling mencintai. Tolong restui kita, ya. Udahlah, deh. Ngapain pura-pura cinta suci? Kamu yang selingkuh dalam pernikahan, masih berharap istrimu setia padamu? Kakak Xiu, luar biasa.
harus membalas dengan menggunakan senjatanya untuk melawannya. Kamu. Kenapa kamu datang lagi? Anak durhaka. Sekarang aku akan membekukan semua asetmu di rekening. Kirim kamu ke luar negeri. Akang, maaf ya, bikin repot. Kamu dan Ayue harus hidup bahagia ke depannya. Ikuti aku. sepertinya jodoh kita dijaga bersama oleh Dewa Cinta dan Cupido. Tapi kenapa aku dengar? Heart of the Ocean, pemberian Carl untuk tunangannya, Lucy. Dan tak ada hubungannya dengan Cupido. Cinta Carl juga dijaga oleh Cupido. Kabarnya tunangan Carl akhirnya pergi dengan pelukis miskin, Jack. Simbol ini tidak bagus. Aku juga bisa memindahkan semua uang atas namaku ke kamu. Lalu aku belajar melukis. Aku bisa jadi pelukis miskin. Kamu benar-benar hebat.